Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para muslim dan muslimah dirahmati Allah tabaraka wa taala, kembali kita melanjutkan pembahasan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa Ramadan. Dan insyaallah 1-2 hari lagi insyaallah kita akan memasuki bulan Ramadan. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan bab yang selanjutnya. Kita tulis di sini adalah bab yang ke-10. Setelah rukun-rukun puasa, kita akan membahas syarat-syarat puasa. Syarat-syarat puasa. Seseorang diwajibkan berpuasa dan puasanya akan dikatakan sah jika telah terpenuhi syarat-syarat berikut. Jadi seorang diwajibkan berpuasa dan puasanya akan dikatakan sah jika terpenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama adalah, tentu yang pertama, datangnya bulan Ramadan. Datangnya bulan Ramadan. Jadi seseorang tidaklah diwajibkan berpuasa Ramadan kecuali setelah datangnya bulan Ramadan. Baik diketahui dengan cara melihat hilal atau dengan menggenapkan. Hal ini sudah kita bahas pada bab-bab yang sebelumnya secara terperinci tentang metode penetapan awal dan akhir Ramadan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah Islam. Syarat yang kedua adalah Islam. Islam sebagai syarat wajib dan sahnya puasa seseorang. Islam sekaligus sebagai syarat wajib dan syarat sahnya puasa seseorang. Sehingga orang kafir, mereka tidak wajib berpuasa dan juga tidak wajib diperintahkan untuk berpuasa. Karena sekalipun jika orang kafir itu berpuasa, maka puasanya tidak akan dikatakan sah. Tidak akan dikatakan sah. Berikut dalil-dalil apa yang sudah kita sebutkan di atas. Yang pertama adalah dalil bahwasanya orang-orang kafir itu tidak wajib berpuasa dan tidak wajib diperintahkan berpuasa adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang sering kita dengar dalam surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu. Di sini yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Di sini adalah pengkhabaran yang artinya perintah. Karena sudah kita katakan bahwasanya semua kata atau ayat yang menjadi sambungan dari ayat ya ayyuhalladzina amanu, entah itu perintah atau larangan. Nah di sini perintah, yaitu wajib untuk kalian berpuasa wahai orang-orang yang beriman. Sehingga yang diperintahkan
untuk berpuasa adalah orang-orang Islam, orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diwajibkan untuk berpuasa adalah orang-orang yang beriman, orang-orang Islam, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil bahwasanya jika orang kafir itu berpuasa, salat, zakat dan semisalnya, bangun masjid dan seterusnya, amal-amal saleh lainnya, dia lakukan itu semuanya tidak akan diterima dan tidak akan sah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 54, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah wa birasulih." Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkah mereka, sedekah-sedekah mereka, zakat-zakat mereka, illa annahum, kecuali karena mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Taubah ayat 54. Nah, dari sini Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah taala mengatakan, fa idza kanat an-nafaqatu wa naf'uha muta'addin la tuqbalu minhum likufrihim fal ibadatul khassatu min babi aula. Kita lihat di sini, jika ibadah berupa nafkah-nafkah, sedekah-sedekah, zakat-zakat mereka yang hal itu adalah ada manfaatnya untuk orang lain, muta'addin, ada manfaat untuk orang lain, tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala karena kekafiran mereka, maka ibadah-ibadah yang khusus itu lebih berhak untuk tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga dalilnya adalah dalam surah Az-Zumar ayat 65, dalam surah Az-Zumar ayat 65, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau engkau melakukan kesyirikan, kekafiran, maka amal-amalanmu akan terhapus. Nah, dari sinilah semua amal saleh dalam Islam, kalau itu dilakukan oleh orang-orang kafir, tadi kita katakan bangun masjid untuk orang muslim, sholat, mereka puasa dan seterusnya dari ibadah-ibadah yang lainnya, itu tidak akan diterima, bahkan akan terhapus, ya, kelak di akhirat akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan berpahala. Para muslim dan muslimat hormati Allah tabaraka wa taala. Kemudian di antara dalil bahwasanya Islam sebagai syarat wajib dan sahnya puasa adalah ijma' para ulama. Dan ijma' ini telah dinukil oleh para imam, yaitu Imam Ibnu Hazm, Imam Az-Zaila'i, Imam Ibnu Muflih, kemudian juga Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan, wa syartu sihhati shaumi min haitsu zamanu qabiliyatul waqti. Syarat sahnya puasa jika dilihat dari waktunya adalah datangnya bulan Ramadan. Wa min haitsul fa'ilu al-islamu, dan kalau dilihat dari segi orang yang melakukan puasa, al-islam, dari orang-orang yang Islam, fala yasihu shaumu kafirin bi ayyi kufrin kana ijma'an, maka tidak akan sah puasanya orang kafir. Ini sebagaimana ijma' para ulama. Nah, di sini ada faedah. Apakah orang-orang yang kafir akan mendapatkan siksaan karena sebab mereka meninggalkan perkara-perkara yang wajib dalam Islam, seperti salat, puasa dan lain-lainnya? Tadi kan kita katakan tidak diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas apakah orang kafir kalau meninggalkan salat, puasa Ramadan, hal-hal yang wajib dalam Islam, apakah mereka akan mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala? Maka permasalahan ini di antara perkara yang diperselisihkan oleh para ulama, yaitu apakah orang kafir terkena kewajiban-kewajiban dalam syariat dan harus menjauhi maksiat atau tidak. Dan pendapat yang tepat dalam masalah ini adalah pendapat yang mengatakan bahwa orang-orang kafir juga terkena perintah dan larangan dalam syariat,
Namun bukan maksudnya bahwa mereka diperintahkan untuk sholat, mereka diperintahkan untuk puasa ketika masih kafir dan belum masuk Islam. Sekalipun kita perintahkan mereka berpuasa dan seterusnya, tapi belum masuk Islam, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita jelaskan tadi di atas. Dalil pendapat ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mudaththir ayat 42 sampai 47. Ma salakakum fi saqar? Apa yang memasukkan kamu dalam neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Dahulu kami tidak melakukan salat. Walam nakun nut'imul miskin. Dahulu kami tidak memberi makan orang-orang miskin, tidak berzakat, zakat fitr ya, atau zakat mal dan seterusnya. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Dan kami membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang membicarakannya. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Dan kami mendustakan hari akhir hatta atanal yaqin. Kami mendustakan hari akhir. Mendustakan hari akhir inilah penyebab mereka dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendustakan hari akhir. Sehingga inilah dalil yang kuat bahwasanya orang kafir terkena perintah dan larangan dalam syariat. Karena Allah Subhanahu wa taala pada ayat di atas menceritakan sebab mereka masuk neraka, yaitu mendustakan hari akhir, hari pembalasan. Kemudian membicarakan kebatilan. Kemudian tidak mengerjakan sholat. Kemudian tidak menunaikan zakat. Oleh karena itu, orang-orang kafir akan mendapat tambahan siksa. Akan mendapat tambahan siksa dalam neraka karena mereka meninggalkan kewajiban-kewajiban dalam syariat. Ketika mereka tidak puasa Ramadan, itu akan menjadi siksa mereka sebab mereka mendapat tambahan siksa di neraka kelak. Dan ini juga menunjukkan hikmah dan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jika hamba-hambanya yang beriman saja ketika bermaksiat itu diancam siksaan Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana dengan orang-orang yang kafir tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Para muslim dan muslimin hormati Allah tabaraka wa taala. Kemudian hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa orang-orang kafir yang masuk Islam. Di sini para ulama membagikan macam-macam orang kafir. Yang pertama adalah Islamnya orang kafir asli. Islamnya orang kafir asli. Kemudian asli di sini maksudnya adalah bukan orang-orang murtad. Jadi yang kedua adalah Islamnya orang-orang yang kafir murtad. Orang-orang yang kafir karena murtad, masuk Islam lagi. Ini hukum-hukum puasa mereka kita akan bahas. Yang pertama adalah Islamnya orang kafir asli, yang bukan murtad, aslinya kafir. Ketika orang kafir asli ini masuk Islam, apakah dia wajib mengqadha puasa Ramadan yang telah dia tinggalkan di saat kafirnya sebelum masuk Islam? Jika orang kafir masuk Islam, maka dia tidak wajib untuk mengqadha puasa Ramadan yang telah dia tinggalkan di saat kafirnya. Dalilnya dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 38. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakanlah kepada orang-orang kafir, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni mereka dosa-dosa mereka yang telah lalu. Akan diampuni dosa-dosa mereka. Dosa mereka meninggalkan puasa Ramadan yang lalu itu diampuni Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak wajib untuk mengqadhanya ketika mereka masuk Islam. Kemudian juga dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari Amr bin As radhiyallahu taala anhu, dia berkata, "Falamma ja'ala Allahu al-Islam fi qalbi." Ketika Allah menjadikan Islam dalam hatiku, ataitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam, maka saya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqultu, aku pun berkata, ubsuta yaminaka
fal ubayi'ka. Ya Rasulullah, ubsutta, bukalah tangan kanan Anda, atau bentangkan atau bukalah tangan kanan Anda, saya akan membaiatkan Anda. Fabasata yaminahu, maka beliau Rasulullah SAW membuka tangan kanannya. Qala Amr pun berkata, faqabattu yadi, aku pun menggenggam tanganku. Sebentar dulu, ibaratnya sebentar dulu saya akan berjabat tangan dengan Nabi SAW. Yaitu dia menggenggam dulu, baru dia akan berjabat tangan. Sehingga Nabi SAW berkata, malaka ya Amr, engkau tadi mengatakan bukalah tangan saya, tapi engkau menggenggamnya. Ada apa denganmu wahai Amr? Kemudian dia berkata, aratu an ashtarita, aku ingin memberikan syarat. Apa syaratnya? Kata Nabi SAW, ayyughfarali, kalau syaratnya adalah aku berharap Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosaku yang telah lalu, yang saya lakukan ketika kafir. Qala, kemudian Nabi SAW bersabda menjawab, amma alimta anal islam yahdimu ma kana qablahu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, apakah anda tidak tahu bahwa Islam menghapus kesalahan sebelum-sebelumnya? Jadi ini dalil bahwasanya orang kafir yang masuk Islam tidak wajib qadha, ya, tidak wajib mengqadha puasa Ramadan yang telah mereka tinggalkan dahulunya. Kemudian juga kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitabnya Asyarhul Mumti', telah dijelaskan secara mutawatir bahwasanya Nabi SAW tidak pernah memerintahkan para sahabatnya yang masuk Islam itu mengqadha puasa Ramadan. Ya, betapa banyak orang-orang kafir, ya, orang jahiliyah dahulu masuk Islam tapi tidak pernah diperintahkan oleh Nabi SAW untuk mengqadha puasa Ramadan mereka. Ini juga dalil, ya. Kemudian juga dari ijma' para ulama, ya. Kemudian masalah yang kedua tentang hal ini adalah jika orang kafir masuk Islam di pertengahan bulan Ramadan, jika orang kafir masuk Islam di pertengahan bulan Ramadan, apakah dia wajib mengqadha puasa hari-hari sebelumnya yang telah dia tinggalkan pada Ramadan tersebut? Misalnya, jika ada orang kafir masuk Islam pada hari yang ke-15 Ramadan misalnya, maka dia tidak wajib mengqadha hari yang pertama sampai yang ke-14. Tidak wajib untuk mengqadha puasa Ramadan yang hari pertama dan ke-14 tersebut. Sebagaimana pendapat, ya, pendapat dari 4 imam mazhab para ulama. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala sudah kita jelaskan di atas juga, surah Al-Anfal ayat 38. Selanjutnya, yang ketiga, apakah orang kafir asli yang masuk Islam ini pada bulan Ramadan wajib untuk berpuasa pada hari-hari selanjutnya? Apakah mereka yang masuk Islam di pertengahan bulan Ramadan misalnya dia masuk Islam di tanggal atau di hari yang ke-10 bulan Ramadan, apakah di tanggal 11 sampai terakhirnya nanti dia wajib puasa? Tentu dia wajib berpuasa, ya, sebagaimana ijma' para ulama. Yang keempat, apakah yang harus dilakukan oleh orang-orang kafir yang masuk Islam di pertengahan hari puasa Ramadan? Misalnya jika orang kafir masuk Islam di pertengahan hari puasa Ramadan, dia masuk Islamnya di waktu zuhur misalnya, atau jam 9, padahal sebelumnya udah makan, udah sarapan, udah makan siang misalnya. Nah, ketika dia masuk Islam pada saat itu, dia wajib untuk imsak. Wajib untuk imsak. Maksudnya dia wajib untuk berpuasa pada hari itu juga. Wajib untuk imsak, maksudnya menahan diri dari makan dan minum dari segala yang membatalkan puasanya. Sekalipun sebelumnya tadi mereka sudah makan minum. Bahkan walaupun sebelumnya tadi mereka sudah jima. Ya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah 185, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Barang siapa di antara kamu yang hadir di negeri, di tempat tinggalnya di bulan itu, yaitu bulan Ramadan, maka hendaknya dia berpuasa. Di sini si pendalilannya adalah
ketika orang kafir tersebut masuk Islam di pertengahan Ramadan, maka pada saat itu juga dia telah dikategorikan sebagai orang yang menyaksikan bulan Ramadan, sehingga ia wajib untuk imsak saat itu juga. Ya, untuk imsak saat itu juga. Adapun dari hadis Nabi SAW adalah, ana man kana akala falyasum baqiyata yaumi, bahwasanya barang siapa yang telah makan di awalnya, di awal harinya, maka hendaknya ia berpuasa di sisa hari yang ia jalani. Siapa yang sudah makan tadi, dia berhenti makan minum, ya, lanjutkan pada saat itu juga dia wajib menahan dari makan dan minum sampai tenggelamnya matahari. Ya. Kemudian yang kelima, apakah orang kafir yang masuk Islam di pertengahan hari puasa Ramadan wajib mengqadha hari tersebut atau tidak? Misalnya tadi dia masuk Islamnya di pertengahan puasa Ramadan, jam 11 misalnya. Tadi kan dia udah makan minum, bahkan udah jima misalnya. Kemudian dia menahan diri dari makan dan minum. Dan itu wajib. Nah, hari itu apakah dia wajib untuk mengqadha puasa itu? Apakah wajib? Ya. Maka di sini para ulama mengatakan tidak wajib mengqadhanya. Tidak wajib mengqadhanya. Sebagaimana tadi dalil di atas, Nabi SAW merintahkan orang yang sudah makan lanjutkan. Di sini Nabi SAW tidak mengatakan orang sudah makan lanjutkan, orang sudah makan maka imsaklah sampai tenggelam matahari kemudian nanti qadha. Nabi SAW enggak mengatakan demikian. Rasulullah tidak merintahkan mereka untuk mengqadha puasa mereka, tapi hanya merintahkan untuk imsak saja. Kemudian juga di sini yang kedua, yang dari dua macam kafir tadi, Islamnya orang kafir yang murtad, orang kafir yang murtad. Masalah tentang hal ini adalah, yang pertama, ketika orang yang murtad masuk Islam, apakah dia wajib mengqadha puasa Ramadan yang telah dia tinggalkan di saat murtadnya? Maka ini sama hukumnya dengan di atas tadi. Mereka tidak wajib juga mengqadha puasa mereka yang mereka tinggalkan di saat murtadnya. Dalilnya sama. Kemudian juga yang kedua, dan di sini juga dalilnya adalah perbuatan para sahabat, yaitu para sahabat tidak memerintahkan orang-orang yang masuk Islam dari orang-orang yang murtad di zaman Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ya, kadang murtad masuk Islam lagi. Nah, para sahabat tidak memerintahkan mereka untuk mengqadha puasa Ramadan yang mereka tinggalkan di saat murtadnya. Yang kedua, ketika orang yang murtad masuk Islam, apakah dia wajib mengqadha puasa Ramadan yang telah dia tinggalkan di saat sebelum murtadnya? Ini sudah sebut tadi ya. Oh ya. Ketika orang yang murtad masuk Islam, apakah dia wajib mengqadha puasa Ramadan yang telah dia tinggalkan di saat sebelum murtadnya? Ya. Misalnya dia sebelum murtad Islam, kemudian di saat Islamnya dia meninggalkan puasa Ramadan. Di saat Islam dia meninggalkan puasa Ramadan. Kemudian setelah itu, ya, tidak lama kemudian, ya, ketika jalan berbulan-bulan dia murtad misalnya, dan tidak lama kemudian lagi dia masuk Islam. Nah, apakah puasa Ramadan yang dia tinggalkan di saat Islam sebelum dia murtad, apakah dia wajib untuk mengganti puasanya yang tadi itu, ya, wajib mengqadha puasa Ramadan yang dia tinggalkan tadi sebelum dia murtad? Maka jawabannya adalah wajib. Wajib untuk dia mengganti atau mengqadha puasa yang ditinggalkan di saat Islamnya. Ya. Ketika dia murtad, masuk Islam lagi, nah di saat itu dia wajib untuk mengqadhanya. Kemudian yang ketiga, hukum puasa orang yang murtad di siang hari puasa Ramadan. Hukum puasa orang yang murtad
Ya. Hukum puasa orang yang murtad di siang hari puasa Ramadan. Misalnya ada orang Islam, dia murtadnya di bulan Ramadan, tapi di pertengahan hari. Misalnya di hari yang ke-15, waliyadzubillah. Misalnya di hari yang ke-15 Ramadan, di jam habis zuhur atau habis asar misalnya, dia murtad, maka puasanya batal. Puasanya batal. Sekalipun 1 jam kemudian atau 5 menit kemudian dia masuk Islam lagi, puasanya batal. Dan tidak wajib, dan dia wajib mengqadha hari tersebut di saat dia masuk Islam kembali. Ya, sekali lagi, jika si A misalnya murtad di hari Ramadan, di pertengahan hari Ramadan, maka hari tersebut, yang hari dia murtad itu batal puasanya dan wajib untuk mengqadhanya. Wajib untuk mengqadhanya kalau dia masuk Islam lagi. Ya. Inilah pendapat dari mazhab Syafi'iyah dan Al-Hanabilah. Ya, kemudian di sini syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga adalah balik. Syarat yang ketiga adalah balik. Balik adalah termasuk syarat diwajibkannya seseorang untuk berpuasa Ramadan. Perhatikan, balik adalah syarat diwajibkan, bukan syarat sah. Jadi diwajibkan. Orang yang belum balik ketika puasa, sah puasanya. Nanti kita akan bahas. Namun jika anak kecil yang mumayyiz berpuasa, maka puasanya sah. Mumayyiz. Mumayyiz itu, jumhur ulama mengatakan waktu seorang dikatakan mumayyiz adalah ketika berumur 7 tahun. Ketika berumur 7 tahun. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, muru auladakum bisolati li sab'in. Perintahkan, wahai kedua orang tua, perintahkan anak-anak kalian untuk sholat ketika mereka sudah berumur 7 tahun. 7 tahun. Dalil bahwasanya anak kecil itu tidak wajib berpuasa, orang yang belum balik tidak wajib berpuasa, adalah hadis Nabi SAW yang diceritakan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, rufi al-qalamu an thalathatin. Telah diangkat pena, maksudnya enggak dicatat kejahatan mereka yang mereka lakukan, itu enggak dicatat dosa. An thalathatin, 3. Yang pertama adalah anin naimi hatta yastayqidha, orang yang tidur sampai dia bangun. Wa anis sabiyyi hatta yablugha, orang anak kecil sampai dia balik. Wa anil majnuni hatta yaqila, kemudian orang gila sampai dia berakal kembali. Dalil yang kedua, ijma' para ulama. Di sini faedah. Tanda seseorang itu telah balik adalah jika seseorang telah terdapat padanya salah satu dari tanda-tanda berikut. 3 tanda berikut ini untuk laki dan perempuan. 3 tanda berikut untuk laki dan perempuan. Yang pertama adalah mimpi basah. Yang pertama adalah mimpi ihtilam, mimpi basah. Dalilnya hadis di atas dengan lafaz yang lain, wa anis sabiyyi hatta yahtalima, dan anak kecil sampai dia mimpi basah. Jadi kalau sudah mimpi basah berarti sudah balik. Makanya untuk kedua orang tua dia harus peka terhadap anak-anaknya. Ya. Mungkin dia anaknya belum tahu dan seterusnya. Jika harus ketika anaknya sudah beranjak besar, harus sering ditanya tentang mimpi basah ini. Ya. Nanti dia khawatirkan anak kita sudah balik, sudah mimpi basah, tapi dia tetap meninggalkan sholat. Ini bahaya. Yang kedua, tumbuhnya bulu di sekitar kemaluan.
tumbuhnya bulu di sekitar kemaluan. Dalilnya adalah dari sahabat Atiyah Al-Qurazi. Dia berkata, kami dihadapkan kepada Nabi SAW waktu perang Quraidah. Lalu orang yang telah tumbuh bulunya, ini maksudnya para tahanan, ya para tahanan, mereka dihadapkan kepada Nabi SAW. Orang yang telah tumbuh bulunya, ya bulu di sekitar kemaluannya, itu dibunuh, ya ketika dalam perang. Kemudian yang belum tumbuh bulunya dibebaskan, masih anak-anak, ya belum balik, masih dibebaskan. Sedangkan aku, kata beliau, termasuk orang yang belum tumbuh bulunya, maka aku dibebaskan oleh Nabi SAW. Ya, para ulama menjadikan ini sebagai syarat atau sebagai tanda bahwasanya baliknya seseorang, ya laki maupun perempuan. Sebagaimana perkataan Imam At-Tirmidzi rahimallahu taala setelah menyebutkan hadis di atas. Kemudian yang ketiga adalah sempurnanya umur 15 tahun. Sempurna umur 15 tahun berarti masuk 16, umur 16. Ya, sempurna umur 15 tahun. Nah, 15 tahun ini ya dihitung dengan hijriah. Ya, hijriah. Karena dulu enggak dikenal hitungan-hitungan seperti sekarang, tahun sekarang. Tapi tahun hijriah. Ya, tahun hijriah. Ini sebagaimana dalilnya adalah sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Dia berkata, aku dihadapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di perang Uhud. Ketika aku berumur 14 tahun, aku enggak diizinkan untuk ikut perang karena belum balik. Enggak diizinkan, 14 tahun umurnya. Kemudian ketika sudah berumur 15 tahun, dia dibolehkan untuk ikut perang Khandaq. Ya, dibolehkan untuk perang Khandaq, ikut perang Khandaq karena punya keahlian dan umurnya sudah balik. Ya. Kemudian tanda yang berikutnya adalah khusus untuk perempuan, yaitu haid atau hamil. Haid atau hamil. Ya. Insyaallah kita akan membahas perkara-perkara yang berkaitan dalam perkara syarat yang ketiga ini, balik ini, di bulan Ramadan insyaallah. Ya, di bulan Ramadan habis Isya. Ya, karena insyaallah kita tarawihnya di rumah, maka bebas kita lakukan. Ya, mau setelah Isya silahkan tarawih, atau mau setelah tengah malam jam 10, jam 11 dan seterusnya. Ya, insyaallah kita lanjutkan di pekan berikutnya. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.